Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Fitri Adila dari program studi S1 Geografi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi konsep serta ruang lingkup dari sensus penduduk, survei penduduk, registrasi penduduk, dan juga tentang contoh sensus yang error. Sensus penduduk merupakan pencatatan jumlah penduduk, jenis kelamin ataupun usia, bahasa, pekerjaan, dan data-data lainnya yang diperlukan oleh pemerintah. Sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Adapun tujuan dari sensus penduduk yaitu menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Kemudian menyediakan parameter demografi dan proyeksi kependudukan berupa kelahiran, kematian, serta perpindahan, beserta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Ruang lingkup serta ketentuan lainnya dari sensus yaitu sensus dilakukan untuk unit cacah dan meliputi semua orang, bukan berupa keluarga. Kemudian, dalam sensus penduduk sendiri dilakukan pada waktu tertentu, waktu yang sudah ditentukan. Seperti sekarang ini yaitu setiap 10 tahun sekali dan dilaksanakan secara serentak untuk wilayahnya merupakan wilayah tertentu. Kemudian, sensus penduduk dinyatakan telah selesai apabila hasil dari sensus penduduk tersebut telah dilakukan publikasi, baik berupa buku cetak maupun dalam bentuk soft copy. Kemudian berikutnya tentang survei penduduk. Pengertian dari survei penduduk sendiri adalah pengambilan data kependudukan yang dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan penduduk di wilayah tertentu. Sistem kerjanya dan informasi yang dihasilkan sama dengan yang dilakukan oleh sensus penduduk. Kemudian ruang lingkupnya survei penduduk berbeda dengan sensus dan registrasi. Survei penduduk tidak dilakukan terhadap setiap orang, tetapi mengambil beberapa sampel. Kemudian dapat mencerminkan kondisi sebenarnya. Tujuan dari survei penduduk sendiri yaitu sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk sensus penduduk yang akan dijalankan pada tahun mendatang. Kemudian untuk mengestimasi hasil sensus yang akan datang. Kemudian untuk mengoreksi atau mengevaluasi hasil sensus yang telah dilaksanakan dan melengkapinya apabila hasil dari sensus sebelumnya ada kekurangan. Survei penduduk sendiri dapat digunakan untuk mengetahui perubahan penduduk setelah 5 tahun berjalannya sensus. Berikutnya kita akan membahas tentang registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan pencatatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap penduduk di suatu wilayah administrasi. Ruang lingkup dari registrasi penduduk sendiri yaitu datanya merupakan beberapa data yang menjadi bagian dari registrasi penduduk mencakup kelahiran, kematian, migrasi penduduk ataupun perpindahan tempat tinggal, serta perkawinan. Kemudian memberikan gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus. Di dalam registrasi penduduk dituntut partisipasi aktif dari penduduk untuk melaporkan kepada petugas apabila terjadi perpindahan penduduk, kelahiran, ataupun kematian penduduk. Kemudian ruang lingkup dari registrasi penduduk ini dicatat oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilaksanakan oleh Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kesalahan sensus. Kesalahan sensus sendiri itu ada beberapa macamnya, antara lain
kesalahan cakupan, yaitu orang yang tercacah bisa tercacah 2 kali ataupun tidak tercacah sama sekali. Orang yang tidak tercacah kemungkinannya yaitu jadinya mobilitas orang tersebut yang tinggi, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ketika pelaksanaan sensus, dia tidak berada di lokasi yang seharusnya. Kemudian, orang tersebut berada di daerah yang terpencil sehingga petugas sensusnya tidak bisa mencapai daerah tersebut. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan isi pelaporan. Bisa berupa kesalahan pencatatan umur, tanggal lahir, kelahiran ataupun kematian serta pekerjaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan ketepatan pelaporan. Seperti halnya seorang balita tercatat menjadi anak yang sudah sekolah ataupun sudah bekerja. Kemudian laki-laki akan tetapi tercacah sebagai orang yang telah melahirkan dan juga selisih umur dari orang tua dan anak kurang dari 10 tahun. Sekian dan terima kasih penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.